Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Setelah kita membacakan salawat dan salam, setelah kita membacakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah ruahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga kita yang sedang belajar menjalankan syariat agamanya. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan kelak kita mendapatkan syafaatul udma darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang solehah yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada yang hadir di tempat ini kecuali semoga Allah panjangkan umurnya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang datang ke tempat ini dalam keadaan memiliki dosa, tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosanya. Yang datang ke tempat ini dalam keadaan memiliki hajat dan kebutuhan, tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah penuhi, cukupi semua hajat dan kebutuhannya. Tidak ada yang datang ke tempat ini dalam keadaan memiliki problem, masalah, kecuali Allah mudahkan dan lancarkan dan selesaikan semua problem dan masalahnya dengan baik. Tidak ada yang datang ke tempat ini dalam keadaan sakit, semoga Allah sembuhkan dari berbagai macam penyakitnya. Tidak ada yang datang ke tempat ini dalam keadaan memiliki hutang, kecuali Allah mudahkan untuk melunasi daripada hutang-hutangnya. Dan semoga kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah dalam melaksanakan ibadah hingga akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin al-hadirat, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Untuk kali ini saya tidak menyampaikan tema akhlak, ke fikih dulu. Jadi untuk hari ini kita ke fikih dulu. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya satu ketika Rasulullah Muhammad SAW beliau sedang habis sholat, berada di Masjid Nabawi, sedang duduk, selesai melaksanakan sholat, tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk ke dalam Masjid Nabawi, kemudian dia sholat. Selesai sholat, dia kemudian bangkit untuk menemui Rasulullah, untuk menghampiri Rasulullah. Tiba-tiba Rasul berkata, kata Rasul, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah kamu, karena kamu tuh belum sholat. Akhirnya si laki-laki itu bangkit lagi, sholat lagi. Setelah selesai sholat yang kedua, dia bangun untuk menghampiri Rasulullah. Nabi berkata lagi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah kamu, karena kamu tuh belum sholat, kata Nabi. Dia sholat lagi untuk yang ketiga kalinya. Dia ulang lagi. Kemudian selesai sholat, dia bangun mau menghampiri Rasulullah. Lagi-lagi Rasul mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah kamu, karena kamu tuh belum sholat, kata Nabi. Kemudian si laki-laki ini memang udah kesel mungkin, tilu kali bolak-balik sholat baik diulang-ulang eta kene. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, la uhsinu as-sholata illa kama ra'aitani," atau kama qala. Ya Rasulullah, saya tidak bisa melaksanakan sholat yang baik kecuali seperti yang kau lihat ini. Geus pol saya teh segitu sholatna. Kalau memang ada yang salah, tolong ajarkan kepadaku bagaimana tata cara sholat yang benar, ya Rasulullah. Kemudian oleh Rasulullah, baiklah. Kata Rasulullah, kalau kau ingin sholat, mau melaksanakan sholat, kau wudhu dulu. Kemudian setelah wudhu dengan sempurna, kau berdiri menghadap ke kiblat. Kemudian kau takbiratul ihram dengan niat. Kemudian kau baca Fatihah. Kemudian kau ruku, tumaninah dalam ruku. I'tidal, tumaninah dalam i'tidal, sujud 2 kali, tumaninah dalam sujud, duduk di antara 2 sujud, tumaninah dalam duduk di antara 2 sujud, kemudian kau ulangi di rakaat-rakaat berikutnya. Hingga rakaat yang terakhir, kemudian kau duduk untuk melaksanakan tasyahud akhir, kau baca tasyahud akhir, kemudian kau baca sholawat, salam, maka sempurnalah sholat engkau. Dibimbing oleh Rasulullah bagaimana tata cara sholat yang benar sesuai dengan syariat. Yang Nabi katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," sholatlah kalian seperti aku melaksanakan sholat. Maka kita dari hadis ini kita alhamdulillah kita sudah mau sholat. Alhamdulillah.
Karena sholat ini salah satu daripada 3 amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah. Yang Nabi katakan dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, satu ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amalu ahabbu ilallah?" Ya Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi mengatakan, "As-sholatu ala waqtiha," salat pada waktunya. Yang kedua, sum'ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Nabi mengatakan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sum'ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, jihad membela agama Allah. Ini yang pertama apa? Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah, yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya, di awal waktu. Bagaimana salat yang sangat dicintai oleh Allah? Salat yang dicintai oleh Allah, mendapatkan cinta dari Allah, salat yang sesuai dengan syariat tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak sembarang salat. Enggak semua salatnya orang itu diterima. Bahkan enggak semua salatnya orang itu sah bahkan. Makanya dalam salat itu ada syarat sahnya, ada rukun-rukunnya, ada sunnah-sunnahnya, ada hal-hal yang membatalkannya, itu harus terpenuhi. Di antara syarat sahnya salat, mutlak harus terpenuhi dulu syarat sahnya. Syarat sahnya salat diantaranya, orang yang salat, syarat sahnya salat itu harus Islam. Kalau orang kafir salat sah tak tuh? Enggak salat, enggak sah. Orang kafir, lu pakainya saya mah pengen sholat. Ada orang kabita sholat tuh ada. Orang kafir kabita sholat ada. Seperti Stephen ya, Stephen. Dia masuk Islamnya itu karena kabita sholat. Kayaknya enak tuh sholat. Dia enggak karena apa-apa, karena kabita sholat. Gitu, ngelihat sholat. Tuh Stephen dia pernah cerita. Qadarullah, alhamdulillah pernah bareng haji sama saya sama Coach Stephen. Cerita banyak tuh Coach Stephen waktu di Mina tuh waktu itu. Cerita banyak tentang pengalaman beliau yang sekarang sudah meninggal ya Coach Stephen ya. Sudah meninggal. Nah, jadi ada orang kafir pengen sholat, seperti Coach Stephen pengen sholat sama temennya. Gua pengen sholat dong. Emang lu udah masuk Islam? Kagak. Ya nggak boleh tuh, kata temannya nanti. Dia dibela-belain masuk Islam hanya karena pengen sholat, gitu. Hanya karena pengen sholat. Nah, itu Coach Stephen. Makanya kalau ada orang kafir sholat, sah tak? Sah. Yang kedua diantaranya sahnya sholat itu syarat sahnya sholat diantaranya harus suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil seperti apa? Buang angin. Apalagi? 4 loh, yang membatalkan wudhu itu 4. Apa aja? Ke kamar mandi. Ngapain kamar mandi? Yang membatalkan wudhu ada 4. 1, ada yang keluar dari dubur ataupun kubul. Apapun itu, bukan hanya angin. Apapun itu. Yang kedua, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim apa mahram? Mahram ya. Kalau muhrim orang yang sedang ihram haji, ihram umroh. Dan yang ketiga apa? Yang membatalkan sholat, yang membatalkan wudhu? Hilang kesadaran, ya, hilang akal atau hilang kesadaran. Hilang kesadaran. Kemudian yang keempat, nyabak ate apa ya? Nyabak itu bahasa Indonesianya apa? Memegang kemaluan dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam. Memegang kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam itu yang membatalkan sholat. Kalau tidur batal nggak sholatnya? Kalau tidur batal nggak sholat? Sholat. Wudhu. Hah? Kalau tidur batal gak wudhunya? Punya wudhu, habis wudhu tidur, batal gak? Kalau gini nih, habis wudhu kan ada kopi,
kemudian minum kopi, contoh seperti ini, bismillah. Alhamdulillah. Batal nggak wudhunya? Nggak batal? Nggak, ya. Kalau tidur batal nggak? Kalau nyenyak? Nyenyak teh kumaha nyenyak teh? Ngorok gitu ya? Tibra? Sampai ngimpi gitu nyenyak? Kalau ngimpi nyenyak nggak? Nyenyak. Jadi tidur itu tidak membatalkan wudhu. Tidur itu tidak membatalkan wudhu. Aslinya tidur itu. Jadi yang membatalkan wudhu mah karena ada kemungkinan ada yang keluar dari duburnya ketika sedang tidur. Makanya kalau orang yang tidurnya sambil duduk, walaupun ngorok, ngantuk, tidur 7 jam umpamanya, tapi duduk gini, nggak robah-robah, batal tuh? Itu batal. Gitu. Tidur itu tidak membatalkan. Yang membatalkan itu karena ada kemungkinan ada yang keluar dari kubul ataupun dubur. Karena Nabi mengatakan al-ainani innal ainaini wika usahi. Sesungguhnya mata itu tali daripada pantat. Kalau mata itu muka ataupun melek, maka pantat terikat. Artinya jalanlah klepnya. Kalau mata ini merem ataupun perem ataupun tidur, maka istatlah kok, lepaslah itu ikatannya. Coba Aina, ibu-ibu sholat nih, sholat duhur, udah dapat 4 rakaat, lagi tasyahud akhir, baru asyhadu alla ilaha illallah, baru sampai illallah, pengen kentut, ditahan tak tuh? Kalau baru at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, nyel teh pengen kentut, ditahan tak tuh? Ditahan. Bisa kuat sampai assalamualaikum, bisa? Insya Allah kuat, ditahan. Karena apa? Karena melek. Coba lagi tidur pengen kentut, ditahan tak tuh? Sok aya nu tidur kentut, sok aya? Ya. Kalau tidur kentut batal tak tuh? Batal. Tuh tidur kayak kentut mah batal gitu. Makanya kalau nggak tahu, itu kan ada hadisnya. Kata hadisnya, orang itu kalau tidur itu tali pantatnya itu terlepas. Artinya dia tidak terkontrol. Artinya ada kemungkinan besar ada yang keluar, maka batal. Yang membatalkannya itu bukan tidurnya, tapi karena terbukanya itu, pantat terbukanya itu. Gitu. Makanya kalau tidurnya sambil duduk, dan orangnya tidak terlampau kurus, maka itu tidak batal. Kalaupun tidur sambil duduk, tapi orangnya kurus banget, dagingan, umpamanya ya, nggak ada pantatnya, tidur. Kemudian sambil duduk, nggak robah, nggak geser, batal. Gitu, batal. Nah, eta yang membatalkan wudhu ada berapa tadi teh? 1. Ada yang keluar dari kubur dubur, mau angin mau bukan angin, terserah. Kalau ada keluar air kopi dari kubur, batal tak tuh? Keluar kopi batal tuh? Batal, ya. Keluar kopi batal. Nah, itu. Yang kedua apa? Bersentuhan tangan apa kulit? Kulit. Laki-laki dengan perempuan tanpa ada hail atau penghalang. Kemudian yang ketiga apa? Hilang akal. Kecuali tidurnya orang yang duduk. Yang menetapkan pantatnya di lantai, itu tidak batal. Jadi, walaupun hilang kesadaran, nggak batal itu mah. Kemudian yang keempat, memegang kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Kalau bagian luar nggak batal. Makanya kalau pas gatel punya wudhu, digaruknya pakai yang punggungnya aja, jangan pakai yang sebelah sininya. Gitu.
Enggak, kalau pakai baju makan ada penghalang gitu. Kalau ada penghalang mah enggak apa. Kalau umpamanya enggak pakai penghalang gitu, enggak pakai penghalang, itu kalau pakai penghalang mah enggak apa-apa. Kalau pakai penghalang, kalau pakai sarung tangan walaupun tipis banget enggak batal. Kemudian di antara syarat sahnya sholat adalah harus suci dari najis. Suci dari najis. Berbagai macam najis yang tidak dimakfu ya. Makanya kalau ada orang sholat ngendongan bugang berit batal tuh. Batal. Sholat beri ngendongan bugang berit batal tuh. Tahu nggak Bu Ida bugang berit? Bugang berit tahu nggak? Bangkai tikus. Bangkai tikus. Orang sholat. Lain masalah jijinya batal tak sah tuh. Sahnya sah. Nah, kemudian diantara hal yang membatalkan, hal yang syarat sholat adalah harus menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat. Nah, kita nih orang Kuningan, kiblatnya kemana? Kita orang Kuningan, kiblatnya kemana? Hah? Ke Kulon. Kita orang Kuningan, arah kiblatnya itu ke Ka'bah ya. Ke Ka'bah, jangan ke Kulon atau ya. Nanti diganti usolinya. Usoli parduduri arbarokati mustaqbilal Kulon. Ke kaci ya. Enggak boleh. Mustaqbilal Ka'bah atau mustaqbilal kiblat. Jadi menghadap ke, umpamanya ada orang Kuningan sholat, Allah mah di mana juga ada. Saya mah sholatnya mau menghadap ke sana, umpamanya tuh ke arah timur laut, umpamanya. Sholat menghadap ke arah timur laut, umpamanya. Sah satu. Kan Allah mah di mana juga ada. Sholatnya ke arah sana, sah satu. Dosa. Kenapa? Melanggar perintah Allah. Dalam Al-Quran kan Allah yang perintahkan. Kata Allah dalam Al-Quran, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, maksudnya ke Ka'bah. Ke Ka'bah. Kalau yang dulu mah ke Palestina, ke dulu mah ya, ke Aqsa, Al-Aqsa. Jadi dulu yang pertama kiblat pertama umat muslim itu adalah Al-Aqsa. Kemudian dipindahkan ke Masjidil Haram, pindah ke Aqsa lagi, kemudian pindah lagi ke Masjidil Haram, udah dikunci di Masjidil Haram. Tapi nanti satu ketika di akhir zaman keimanan itu akan balik lagi ke Al-Aqsa. Keimanan itu akan kembali lagi ke Al-Aqsa. Makanya kita harus peduli terhadap Al-Aqsa untuk jaga mood keimanan kita. Kita itu harus peduli terhadap Palestina, karena untuk menjaga mood keimanan kita. Orang yang peduli kepada Al-Aqsa, kepada Palestina, maka dia akan terjaga keimanannya. Karena apa? Disinyalir oleh Nabi Muhammad bahwasanya nanti akhir zaman itu akan ada orang yang sore masih muslim, pagi udah kafir. Pagi masih muslim, sore kafir. Ada hadis yang seperti itu. Itu zaman fitnah ya. Itu zaman fitnah. Nah, akan banyak orang yang terfitnah seperti itu. Berubah. Maka jangan tenang-tenang, pedah kita rajin ke pengawasan, kita rajin sholat, rajin ibadah. Iman kita terjaga belum tentu. Makanya jaga keimanan kita. Salah satunya yang disebutkan oleh Nabi bahwasanya di akhir zaman itu keimanan itu akan kembali di Al-Aqsa. Makanya kita harus peduli kepada Al-Aqsa, harus peduli kepada Palestina. Karena nanti akan terjadi perang besar itu antara orang beriman, antara Muslim dengan Yahudi. Perang besar itu antara Muslim dengan Yahudi. Itu yang di hadisnya itu seperti itu. Dan jangan nggak usah disingsiunan sama orang katanya. Kalau orang Palestina menang, Israel kalah, berarti kiamat. Enggak juga. Enggak langsung kiamat. Kan nanti datang Al-Mahdi dulu, datang Dajjal dulu, kemudian Al-Mahdi, kemudian Nabi Isa.
Setelah orang Israel terbunuh semuanya, orang Yahudi terbunuh semuanya, kemudian belum lagi datang Ya'juj Ma'juj. Nah, nanti datang Ya'juj Ma'juj gitu. Ini yang ngerinya itu Ya'juj Ma'juj ya. Yang ngerinya itu Ya'juj Ma'juj. Kalau Ya'juj Ma'juj mas semua dimakan oleh dia. Kotoran hewan pun dimakan oleh Ya'juj Ma'juj. Apapun dimakan. Itu, nggak disisain. Mau orang muslim, mau orang kafir, kalau Ya'juj Ma'juj mah semuanya dihajar, dimakan semuanya sama Ya'juj Ma'juj. Hah? Nggak tahu, pokoknya dimakan, pokoknya mah gitu. Teknisnya mah seperti apa nggak tahu, pokoknya dihabisin pokoknya semuanya. Itu jahat banget Ya'juj Ma'juj mah. Gitu. Kemudian di antara syarat sahnya sholat, adalah harus menutup aurat. Mahwal aurat? Mahyal aurat? Aurat itu apa? Aurat dalam sholat apa artinya? Aurat itulah sesuatu yang harus ditutup. Aurat sesuatu yang harus ditutup. Auratnya laki-laki dari mana sampai mana? Aurat laki-laki dari mana sampai mana? Dari lutut sampai pusar, dari pusar sampai lutut, atau dari lutut sampai pusar. Itu. Makanya kalau ada laki-laki sholat cuman pakai celana komprang, atasnya nutupan pusar, bawahnya nutupan lutut, nggak pakai kaos, nggak pakai peci, nggak pakai baju, nggak pakai apa, cuman pakai kolor gitu aja, sah satu. Cuman pakai komprang wungkul, kolor dari lutut sampai pusar, sah sholatnya. Nggak pakai kaos, sah ya. Enggak urusan sopan mangke deui gitunya. Ayeuna mah sah we heula. Sah. Karena gitu teh pernah saya lihat teh ya, yang kayak gitu teh pernah lihat orang lagi bukan mancing, ngajabruk baheula mah di ditu di daerah Manengtung gitu ya. Ngajabruk wayah salat. Kan enggak ada baju tuh, enggak. Dia cuman pakai wasalin cuman kolor aja. Dia pakai kolor aja gitu, nutupan. Dia telanjang dada, telanjang itu salat di atas batu. Sah kayak gitu. Ayeuna mah sah baheula. Gitu. Nah, kayak urusan sopan mah lamun kondisi normal. Jadi kalau seumunya kondisi darurat itu ya seperti itu, enggak apa-apa. Tapi ulah dipraktekin, Rud. Jangan dipraktekin ya. Oh, kata Pak Ustadz ge salah, nggak apa-apa. Yo jangan gitu. Eta mah kondisi-kondisi. Kemudian kalau wanita, perempuan, auratnya dari mana sampai mana? Dari ujung rambut sampai ujung, kecuali muka dan dua telapak. Saya ingetin lagi, batas muka itu dari mulai tempat tumbuh rambut ke pinggir, ke telinga sampai ke ujung dagu sini. Ini masih kelihatan nggak auratnya nih? Ini kita lihat auratnya. Nah, ini baik sholat ataupun di luar sholat sama gitu ya, sama. Ini berarti belum syar'i banget gitu ya. Wayahna bae harus disampaikan, ini teh, gitu. Wayahna harus disampaikan, gitu. Jadi belakang dagu sedikit ini aurat ya. Belakang dagu dikit, belakang dagu ini aurat. Nah, karena batas aurat ini sampai pinggir, samping, kemudian ini tulang ini nih, ujung tulang ini nih. Ujung tulang geraham, kemudian ke bawah sampai ke dagu. Nah, ini batas wajah yang bukan aurat. Mundur dikit itu udah aurat. Gitu. Nah, jadi ya udah kita mah akuin aja, kita mah masih belum sempurna nutup auratnya. Jadi guys, wayana kalau ba istighfar boboje gitu. Boboje kalau ba istighfar ya gitu. Kita ke pengajian cuman belum tertutup semuanya gitu ya. Belum tertutup semuanya. Gitu. Makanya bikin itunya kudungnya yang syar'i. Kudung yang syar'i bukan hanya yang gombrang saja, bukan. Tapi ini nih tutup nih. Ini tutup yang ada sujaknya, ada pakai karet atau apa gitu ke sini. Makanya
Kalau apa namanya, kalau mukena itu mukenanya yang ada sujaknya sini. Jadi enggak harus mukanya dikadepkan gitu, ini sampai ketutup karena pipi, enggak. Merusak pemandangan ya. Gitu. Udah biarin seperti itu, udah kelihatan cantiknya, kemudian ini tetap tertutup. Nah, kalau nggak ada karet penutup, maka boleh pakai masker. Boleh pakai masker pas sholat, pakai maskernya. Cuman maskernya jangan pakai nutup hidung ataupun mulut, karena kalau sholat menutup hidung dan mulut, itu hukumnya makruh. Makruh hukumnya, pakai cadar makruh. Pakai masker makruh, kecuali kalau maskernya hanya dipakai nutup gaduk saja, dagu saja. Nah, kalau hanya menutup dagu, itu nggak apa-apa. Gado ya, gado, nutup gado, nggak apa-apa nutup gado gitu. Makanya pakai maskernya hanya untuk nutup gado. Kalau mau sholat, aduh, maskernya nggak ada, pakai apa? Bawa salon pas, bawa koyo, tempelan sama koyo nggak apa-apa. Gitu. Tempel sama koyo atau sama handiplas atau sama apa gitu, ditempel nggak apa-apa. Nu penting mah tutup aurat. Nu penting mah tutup aurat. Handiplas nggak ada, koyo nggak ada. Oh, ada lakban, tapi yang coklat lakbannya. Yang berwarna, tutup pakai lakban, nggak apa-apa. Nu penting mah tutup aurat. Nggak ada lakban, ada tisu. Ada tisu, bisa pakai tisu, selapkeun. Selapkeun gini. Kan kecepet tuh pakai ini, pakai kudung. Kecepet pakai kudung. Ini bisa. Bisa. Cuman ini mah kondisi darurat, ya. Ulah kalau unggal eksolat membawa tisu, kan niat eksolat ya, kan niat gitu ya. Niat saya mau sholat, siap nutup aurat. Makanya biasakan kalau mau sholat, pakai mukenanya, kemudian ngaca dulu, ya, ngaca dulu. Kita mau menghadap kepada Gusti Allah, ngaca dulu. Ini udah pantas belum nih mau menghadap kepada Gusti Allah? Ini dagunya kurang ini, kurang ketutup. Nah, benerkan dulu. Makanya bagusnya kalau perempuan itu ya, bagusnya itu biar ketutup auratnya semua, baik rambutnya ataupun dagunya ketutup. Bagusnya pakai cepot ya, cepot ninja ya. Oh, sekarang mah ciput. Oh ya, ciput ya. Pakai ciput ya. Ciput ninja. Nah, kalau pakai ciput mah kan atas ketutup, bawah ketutup gitu. Nah itu diantaranya. Dan sholat itu yang penting nutup aurat. Yang penting nutup aurat gitu. Kemudian sholat itu, orang tuh kalau sholat tuh nggak boleh pakai itu, nggak boleh pakai apa? Sholat nggak boleh pakai kaos kaki ya, batal. Sholat pakai kaos kaki batal. Jadi kalau mau pakai kaos kaki memang sholat ya, pakai dulu kaos kakinya baru sholat, gitu. Jadi kalau sholat pakai kaos kaki batal nggak? Batal. Ya. Makanya nggak boleh, nggak boleh. Bukan ngeprank, bener ini mah ya, bener. Kan diantara yang membatalkan sholat yang melakukan gerakan 3 kali berturut-turut gitu. Lamun pakai kaos kaki usal-usal merentah ke sholat nanti. Jadi kalau mau pakai kaos kaki memeh sholat baru pakai kaos kaki gitu. Itu diantara hal-hal yang syarat sahnya sholat. Kemudian diantaranya juga harus setelah tahu syarat-syarat sahnya sholat, kemudian harus menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, banyak hal-hal yang membatalkan sholat. Di antara hal-hal yang membatalkan sholat, ngomong bicara lagi sholat umpamanya, lagi sholat, anak-anak gandeng, rame, bisa anak-anak gitu, itu batal tuh, udah biarin aja, fokus aja ke sholat gitu, fokus ke sholat, jangan satset ke sholat ya. Jangan kayak saya punya saudara, dia cerita sama saya,
Dia kan orang dinas gitu. Satu waktu sholat di KIC sama sama temennya. Kemudian temenan nate di belakang, dia di belakang ngarobrol baik. Kata dia teh, "Nyaneh mas sholat ngarobrol baik, keur sholat padahal mah eta teh." Eta keur sholat, ya, karena kurang ilmu. Kemudian wabil af'alil katsira. Sholat batal dengan melakukan 3 gerakan berturut-turut, melakukan perbuatan yang banyak. 3 gerakan berturut-turut. 3 gerakan berturut-turut. Contoh 3 gerakan berturut-turut, jalan kaki 3 kali terus-terusan langsung. Umpamanya jalan lagi sholat. Nah, tuh berapa kali tuh? Nah, itu gak sah, batal sholatnya. Atau 3 gerakan berturut-turut, contohnya seperti begini. Allahu Akbar, ruku. Itulah. Sami Allah liman hamidah. Tuh. Tangan berapa kali tuh goyang tuh? Sok aya tuh nukio tangannya. Nah, itu batal tuh. Ini udah 2 ya, 1 kali gerak aja udah 2 karena kiri kanan. Kiri dihitung kiri, kanan dihitung kanan, dihitung tersendiri. Itu batal tuh. Kadang ada sholat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Goyang, depan belakang, goyang-goyang. Kalau tarawih sholatnya panjang gimana? Oh, ngantuk. Kalau ngantuk batal nggak kalau sholat ngantuk? Enggak ya. Kalau yang batal mah tidur. Kalau tidur batal, kalau ngantuk nggak batal. Gitu. Apa bedanya ngantuk sama tidur? Ngantuk dengan tidur bedanya, kalau ngantuk itu dia nggak sadar, dia tapi masih mendengar. Dia masih mendengar suara-suara tapi dia nggak paham. Orang ngomong terdengar suaranya tapi nggak paham dia. Kalau tidur dia itu udah nggak nangkep, nggak ngedenger. Kalau tidur udah nggak ngedenger gitu. Itu jadi kalau tidur batal. Kalau tidur batal, kalau ngantuk nggak batal. Apa? Nguap nggak batal. Apa? Sholatnya. Nguapnya seberapa kali? Huai lagi. Nah, makanya kalau nguap ditahan ya, tipe pereket ditahan. Tahan. Kalau sudah nggak ketahan, nguap lagi nggak masalah, nggak batal. Karena apa? Nguap mah bukan sesuatu yang disengaja. Nguap mah sesuatu yang disengaja. Dan nguap disengaja mah enak ya, nguap disengaja. Sehingga bersin tadi disengaja, enak gitu ya. Gitu. Kemudian wabil harokatil mufrito, dengan satu gerakan tapi yang banget. Satu gerakan yang banget. Contoh seperti mukul orang atau seperti loncat. Loncat 1 kali walaupun hanya 1 kali batal. Atau dengan mukul. Atau dengan nyiku umpamanya lagi sholat. Jalma teh pas sedek digitukeun. Batal tuh. Walaupun 1 gerakan batal tuh. Gitu. Atau dorong orang gitu. Nah, maka itu batal. Anak-anak, orang tua besok ada gitu ya. Wa bi ziyadatur ruknin fi'lin, kemudian nambahi rukun. Umpamanya sholatnya sengaja saya mau sholat subuhnya mau 3 rakaat gitu umpamanya. Sholat isyanya mau 4 rakaat umpamanya. Termasuk nambahi rukun. Orang nih umpamanya imamnya lupa. Udah 4 rakaat, imamnya bangun lagi ke rakaat yang kelima, imamnya lupa. Makmumnya tahu ini udah 4 rakaat, tapi si imam bangun.
Udah subhanallah, imamnya kekeh baik umpamanya. Akhirnya si makmum teh bangun baik ikut sama imam. Itu batal si makmumnya. Makmumnya batal karena apa? Makmum nambahi rukun. Karena apa? Makmum itu tahu ini rakaat kelima. Kalau imam kan nggak tahu. Kalau imam kan ragu. Mungkin yakinnya baru 3 imam mah. Jadi kalau imam sah kalau si imamnya. Dan imam itu umpama imam rakaatnya udah 4 rakaat nih. Tapi dia ragu. Ini rakaat baru 3. Nambah tuh 1 lagi. Begitu si imam nambah 1 lagi bangun, makmumnya subhanallah. Si imam nggak yakin. Tapi baru 3, perasaan saya baru 3 kata imam. Terusin. Imam terusin. Si makmum yang tahu itu adalah rukun tambahan, nggak boleh dia ngikut. Kalau dia si makmum mengikut, batal tuh si makmum. Jadi kalau rakaat yang kelima, posisi makmum nggak boleh ngikutin imam. Tapi bagaimana? Tapi dia duduk. Ada 2 pilihan, mau langsung baca tasyahud dengan dia niat mufaroqah, niat keluar dari bermakmum, atau dia tetap bermakmum kepada imam, tapi dia nunggu di duduk. Begitu imam sudah sujud, duduk tasyahud akhir, baru dia baca tasyahud. Ya, ada 2 pilihan untuk makmum. Tapi kalau makmum bangun berdiri, maka batal sholatnya makmum, dianggap nambahi rukun. Nah, kemudian di antara yang membatalkan sholat adalah al-aklu wasyurb, makan ataupun minum lagi sholat. Lagi sholat, umpamanya taraweh gitu, taraweh. Kalau sholat sunnah kan boleh sambil duduk. Kalau sholat fardu, syaratnya harus berdiri, bahkan rukun, berdiri bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu sambil duduk nggak apa-apa, sambil duduk. Nah, umpamanya taraweh, umpamanya lagi taraweh sambil duduk aja taraweh. Imam mah berdiri, imam mah kita mah cangkel sambil duduk aja, sah. Cuman kalau dia mampu berdiri tapi dia sholatnya sambil duduk, maka pahalanya dipotong 50%. Jadi saparokna gitu. Ini diskon dipotong ya 50%. Jadi pahalanya. Lagi sholat sambil duduk, kan hari taraweh mah biasanya kadang-kadang sambil mekel kopi apa gitu. Lagi sholat sambil nunggu imam bacaan teh panjang, imam teh kan sajuz gitu ya, sajuz. Pas imam lagi lagi baca Quran teh, kita dengerin sambil dengeran teh, ya kopi teh. Alhamdulillah. Bismillah alhamdulillah nama tuh batal. Baca bismillah alhamdulillah dalam sholat nggak batal. Tapi minum kopi nanu batal. Minum kopinya batal. Atau umpama lagi sholat teh ngendongan permen, cek bekana permen, lep dimakan. Walaupun lupa batal karena dianggap makan yang banyak. Atau makan yang sedikit dengan sengaja. Atau makan yang dengan sedikit, ya makan dengan sedikit. Illa inasya waqalla. Makan sedikit tapi sengaja, tapi ingat lagi sholat tadi teh habis makan kangkung ya, habis makan sama kangkung. Ada yang nyelap dina gigi teh. Keur sholat teh nyobe gitu. Esot kangkung nana teh. Gus esot teh aya kina dina mulut. Mau dibuang sayang, telan aja umpamanya. Batal enggak? Batal ya. Kalau sadar batal. Tapi kalau lupa mah nggak apa-apa. Asa teker sholat, ditelen itu teh kangkung yang ada di mulut teh, ditelen, nggak batal kalau lupa mah, kalau sedikit. Tapi kalau banyak mah batal. Seperti tadi, lupa asa teh teker sholat, minum kopi, umpamana, batal gitu. Kemudian wabiniati qoti sholati. Batal juga hal yang membatalkan sholat adalah niat memutuskan sholat. Niat memutuskan sholat, saya putuskan sholatnya, saya batalkan sholatnya, batal saat itu juga. Wabita'liki qotiha, dan menggantungkan putusnya sholat, itu juga batal. Menggantungkan putusnya sholat. Kumatah contohnya.
menggantungkan batalnya sholat. Paham tak? Menggantungkan batalnya sholat, umpamanya gini. Nih ibu nih, habis nyuci, kemudian ngejemur, habis ngejemur teh adzan, sholat dulu, sholat. Tapi ujuk-ujuk reuk, apa reuk? Mendung, ya, mendung. Gitu, hujan mual, sholat beh lah, sholat. Keur sholat tiga karek menang sarokaat, ujuk-ujuk, guluduk. Hujan tanya, hujan mual tanya. Tah lamun tas ngajemur kemudian keur salat, ngajemurna di luar, kemudian kedengaran suara guludug, kira-kira fokus karena salat tak ingat bae kana pepoean. Aduh. Lamun salat ingat kana pepoean batal teu? Teu. Atuh meureun batal bae salatna teh. Teu, cuman teu khusyuk namanya ya. Teu khusyuk. Kemudian lagi gitu, lagi sholat, guluduk. Tapi belum hujan. Kemudian dina hate teh, nanti kalau mudah-mudahan teu hujan sampai beres sholat. Tapi kalau tiba-tiba hujan, saya akan batalkan ngajahitan jemuran gitu teh. Dina hate teh gitu. Kalau nanti hujan, saya akan batalkan sholatnya, saya akan ngajahitan jemuran. Itu batal saat itu juga. Saat itu juga batal. Lagi nunggu seseorang. Ini orang teh datang kok belum datang juga. Salat aja dulu. Salat aja. Keur salat teh ingat. Eta lamun zamanna datang kumaha ya urang keur salat mangkaning. Mun urang zamanna datang, mun zamanna datang mah dibatalkeun bae salatna engke. Mudah-mudahan mah ulah datang keur salat. Tapi lamun datang, saya batalin sholatnya. Batal saat itu juga. Saat itu juga batal. Gitu. Kemudian diantara anu ngabatalkan sholat, wabit tarodud. Ragu-ragu dengan batalnya sholat. Untuk membatalkan sholat. Contoh, lagi sholat. Udah dapat 2 rakaat kita sholat, kemudian ada tamu. Tok. Assalamualaikum. Atau tamu nantinya mencet bel beda, jaraknya kan jauh. Kita sholatnya di atas, dina loteng, di lantai 2. Tamu dari bawah. Assalamualaikum. Nah, kemudian kita teh lagi sholat. Itu tamu teh siapa ya? Oh, si itu. Aduh, nih batalkan ulah. Tapi kagok itu ya sarokat deui. Batalkan ulah. Dina hate teh ragu-ragu. Batalin jangan. Itu udah batal kalau ragu-ragu seperti itu. Batal. Jadi kalau sholat mah harus fokus. Jangan ada pikiran, nanti gampang dibatalin. Enggak boleh. Harus mantep gitu. Itu diantara hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, kalau sholat syarat sahnya sudah terpenuhi. Rukun-rukunnya udah sempurna. Hal-hal yang membatalkannya tidak dilaksanakan. Sah tuh sholatnya? Sah. Kalau sholat syarat sahnya sudah terpenuhi, rukun-rukunnya sudah dilaksanakan, hal-hal yang membatalkannya sudah ditinggalkan, maka sholatnya sah. Tapi diterima enggak? Terima enggak sholatnya? Belum tentu. Masih kalau sholat sudah sah, masih butuh 4 lagi syarat agar diterima sholat kita. Ada 4 syarat supaya sholat kita diterima oleh Gusti Allah. Sholatnya hebat, fasih. Tapi kalau belum memenuhi 4 hal ini, enggak diterima sholatnya. Yang pertama, syarat diterimanya sholat. Syarat diterimanya sholat yang pertama adalah ayak sida biha wajah Allah. Sholatnya itu harus karena Gusti Allah. Sholatnya murni hanya karena melaksanakan perintah Gusti. Kata Al-Quran, Allah berfirman, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Kita berdiri melaksanakan sholat. Kita sholatnya bukan karena mengharapkan pahala, bukan karena mengharapkan surga, bukan karena takut neraka. Apalagi kita mengharapkan dunia, enggak sholatnya itu. Walaupun nanti ikhlas itu ada 3 tingkatan ya. Ikhlas ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ikhlas itu adalah
orang melaksanakan sholat murni karena menjalankan perintah Gusti Allah, bukan mengharapkan surga, bukan karena takut neraka, bukan. Tingkatan yang kedua, tingkatan ikhlas yang kedua, seseorang melaksanakan ibadah karena ingin mendapatkan surga, karena ingin selamat neraka, karena ingin dapat pahala, karena ingin diampuni dosa. Itu ikhlas keneh, tapi anu kedua, level kedua etama. Rada handap deui, rada handap etama. Belum ikhlas banget. Ikhlas tapi nya henteu hebat pisan. Ada lagi ikhlas yang nomor ketiga, paling cemen nih, ikhlas yang paling cemen. Seseorang melaksanakan ibadah, amal soleh, sholat ataupun yang lainnya karena mengharapkan dunia yang dijanjikan oleh Allah. Ibadah mengharapkan dunia yang dijanjikan oleh Allah. Contoh, sholat duha. Ada orang melaksanakan sholat duha. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi, irka'li arba'atan awwala nahar atau kama qala. Wahai hambaku, kata Allah, sholatlah engkau di pagi hari 4 rakaat, maka aku akan cukupi kebutuhanmu di hari itu atau di sore hari. Aku akan cukupi kebutuhanmu. Sholat duha 4 rakaat setiap pagi. Allah akan cukupi kebutuhan kita. Orang, sholat duha mah nanti biar digampangin rezeki nih, biar dilapangin rezekinya. Sholat duha, niat dia sholat duha, tujuannya biar dimudahkan rezeki, biar dilapangin rezeki. Eta mah sholat mencari dunia itu mah. Tapi dunia yang dijanjikan oleh Allah sah, diterima. Tapi dia hanya mendapatkan apa yang dia tuju. Yang dia tuju adalah dunia, hanya dunia yang akan dia dapatkan. Ridho Allah tidak dia dapatkan. Surga tidak dia dapatkan. Pahala tidak dia dapatkan. Orang umpamanya sedekah, orang sakit, sedekah udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Ada Ustadz menyampaikan bahwasanya ada hadis Nabi yang mengatakan hasinu amwalakum bizakat wa dawau mardokum bisodaqoh. Jagalah harta kalian dengan zakat dan obati orang-orang sakit di antara kalian dengan sodaqoh. Sodaqoh itu bisa menyembuhkan. Saya mah sedekah. Niat sedekah nanti ambil sembuh daripada penyakitnya. Maka itu jadi cuman hanya untuk yang dia tuju saja. Ridho Allah dia tidak dapat. Surga dia tidak dapat. Gitu. Tapi kalau orang ikhlasnya nomor 1, dia murni hanya melaksanakan perintah Allah, maka ridho Allah dia dapatkan, surga dia dapatkan, dunia juga dia dapatkan. Makanya yang pinter-pinter menata hati itu yang pinter, niat sholat itu yang pinter, niat datang ke pengajian itu yang pinter, yang cerdas, yang cerdas. Makanya niat heula, setiap mau ke pengajian teh niat heula. Makanya ngadoa heula tadi kalau di rumah. Ngadoa. Jadi setiap sering saya sampaikan, doa ketika akan berangkat ke masjid atau berangkat ke pengajian, doa dari rumah, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaika wa bihaqqi ragibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asyaron wala bataron wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sukhtika wabtigha'a mardatika fas'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sok dibaca nya sok. Untuk panjang teuing. Perasaan tuh itu panjang-panjang amat. Ayahnya Bu, udah ditulis. Perasaan udah diajarin ya, Bu Ide ya? Udah diajarin ya. Nah, udah ditulis juga kayaknya. Belum ditulis. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaika ya Allah. Sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan haknya orang-orang yang memohon kepadamu. Wa bihaqqi ragibina ilaika, dan dengan haknya orang-orang yang cinta kepadamu. Wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika, dan dengan haknya jalan kakiku untuk menujumu ya Allah. Fa inni lam akhruj asyaron. Aku keluar dari rumah ini bukan untuk membuat kejahatan, keburukan.
wala batoron, bukan karena sombong, wala riaan, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain, wala sum'atan, bukan karena ingin didengar dan dipuji oleh orang lain. Tapi bal kharajtu ittiqa sukhtika, tapi aku keluar ini ya Allah karena aku takut kemarahanmu ya Allah. Wabtigo amardotika, dan karena aku ingin rindu mendapatkan keridhaan darimu ya Allah. Oleh karena itu fa'as'aluka, maka aku memohon kepadamu ya Allah, antung kidani minan nar, agar engkau menyelamatkanku dari siksa api neraka, wa antaghfiroli, dan agar engkau mengampuni dosa-dosaku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Nanti mah setiap mau ke pangaosan baca ngan sakitu bacaan lagi. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaika wa bihaqqi raghibina ilaika wa bihaqqi man syahada ilaika fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa sukhtika wa ibtiqa mardatika fas'aluka an tumkidani minan nar wa anta ghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa? Cing diulang sekali deui apal moal. Oh, yang satu mau diulang baru. Mau pesimis gitu, mau diulang sekali di apal mual. Belum tentu padahal maya. Itu yang pertama, ikhlas. Yang kedua syarat diterimanya sholat adalah wa ayyakuna ma'kalu wa mashrabu wa musallahu halalan. Makanan, minuman, pakaian, dan tempat yang digunakan sholat harus halal. Makanan, minuman, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk sholat harus halal. Makanya kita makanan minuman halal, harus halal. Nih kopinya halal nggak? Halal. Harus, kalau halal harus diminum. Bismillah. Alhamdulillah. Halal. Allah nggak bakal nerima orang yang sholat tapi dalam tubuhnya mengalir darah, daging tumbuh dari makanan yang haram. Maka hati-hati, bersihan. Makanya kalau orang tuh sakit ya harus bersyukur. Orang tuh sakit harus bersyukur. Rajin ibadah tapi sakit-sakitan harus bersyukur. Karena apa? Bisa jadi ada darah ataupun daging yang tidak halal yang ada pada tubuh kita. Kemudian karena Allah sayang, karena kita rajin ibadah, Allah sayang sama kita, Allah kasih kita sakit. Sehingga Allah bersihkan tuh darah, daging. Kalau orang sakit itu biasanya nambah bobot apa mengurangi timbangan? Mengurangi timbangan, gitu. Mengurangi timbangan. Maka diet paling bagus itu adalah sakit. Diet paling bagus itu sakit, gitu. Jadi dibersihan daripada makanan atau daripada darah ataupun daging-daging yang tidak halal. Makanya kalau kita sholat nih, sholat pakai mukena atau kalau sholat pakai mukena tuh nggak boleh ya sholat pakai mukena teh. Kalau sepakai mukena mah memeh sholat. Maksudnya mukenanya itu pilih mukena yang paling halal. Kalau mau beli mukena, pilih harta kita yang paling halal yang kita miliki, belikan mukena untuk sholat. Termasuk dalemannya. Sholat pakai daleman. Selain pakai mukena, pakai daleman juga nggak? Itu yang dipakainya itu harus halal. Mukenanya oke, halal. Tapi kaosnya yang di dalamnya haram umpamanya. Nggak diterima sama Allah tuh. Gitu. Makanya hati-hati. Termasuk tempat sholatnya. Maka kalau nyumbang ke masjid untuk bangun musola, untuk bangun masjid, pilih yang paling halal. Ulah iya maah, iya mah remeng-remeng, iya maah hasil korupsi, sedekahkan ajalah ke masjid, nggak boleh tuh. Ah ini mah hasil riba, ke masjidin aja, nggak boleh tuh. Jangan kotori. Ah ini mah hasil nyolong, ke masjidin aja, nggak boleh. Nggak boleh. Makanya seandainya ada, umpamanya ada, hati-hati nih, sholat pilih masjid yang paling suci, yang paling halal. Umpamanya ada orang dia bersyukur sama Allah. Umpamanya, alhamdulillah ya Allah, kau kabulkan doaku ya Allah, alhamdulillah. Yang kemarin saya 6 nomor tembus semua ya Allah, alhamdulillah, dapat 2,5 miliar, alhamdulillah dapat togel 2,5 miliar umpamanya. Dapat togel 2,5 miliar.
sebagai rasa syukur kepada Allah yang 1,5 miliar dia bikin bangun masjid umpamanya. Dibikin masjid itu dari harta togel, maka diberi nama Masjid At-Togeliyah umpamanya. Kalau kita sholat tuh kita tahu masjid itu dibangun dari togel. Kita tahu sholat di masjid itu sah tak tuh? Sah tuh? Sah. Tapi diterima tak tuh? Nggak bakalan diterima. Nggak diterima. Kemudian yang ketiga, syarat diterimanya sholat adalah khusyuk. Jangan bilang, aduh, khusyuk mah hese. Jangan bilang hese. Jangan bilang hese. Allah mate nyuruh hese. Allah mate nyuruh ngahese kente. Nyuruh khusyuk berarti kita bisa khusyuk. Bagaimana khusyuk? Jangan kelas orang mah khusyuk teh minimal ketika sholat jangan nginget-nginget perkara selain sholat. Minimal gitu. Walaupun kita nggak paham yang kita baca, minimal ketika sholat ulah nginget-nginget selain perbuatan sholat. Kalaupun umpamanya tiba-tiba lagi sholat, tiba-tiba ingat, kembalikan lagi. Kembalikan lagi, fokuskan lagi kepada sholat. Fokuskan lagi kepada sholat. Ingat lagi, fokuskan lagi. Ingat lagi, fokuskan lagi. Khusyuk. Yang keempat, syarat diterima sholat, wa alla yu'jabu biha. Tidak boleh ujub, bangga. Nggak boleh. Oh, saya hasil latihan yuk. Halus sholat saya. Nggak boleh. Kita sholat itu karena dikasih pertolongan sama Gusti Allah. Kita nih duduk di sini nih. Ini karena taufik dari Gusti Allah. Ini karena taufik dari Gusti Allah kita bisa duduk di sini teh. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita soleha, bukan. Tapi kita bisa duduk di sini itu karena pertolongan Gusti Allah. Makanya kita jangan ujub, jangan bangga. Oh, saya mah hebat. Oh, bagus. Jangan ada ujub. Itu 4 syarat diterimanya sholat. Yang pertama apa tadi? Apa? Ikhlas karena Gusti Allah. 2, makan minuman harus sarawa halal. Ya. Sarawa. 3, khusyuk. 4, ulangi lagi, syarat diterimanya sholat ada 4. 1, harus ikhlas karena Allah. 2, sarawah halal. 3, khusyuk. 4, tidak boleh ujub. Ulangi lagi sekali lagi tanpa melihat tulisan. Syarat diterima sholat ada 1, 2, halal. 3, khusyuk. 4, alhamdulillah. Udah nyampe rumah apal kene tante? Insya Allah udah cuman 4 ya. Cuman 4. Nah, kalau doa yang tadi mah doa berangkat ke pengajian mah ya. Belum apal ya. Nanti itu mah tanggung jawabnya Bu Aida, nanti tanggung jawabnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sampai sini barangkali ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.